Lokasinya di mana Pak kalau di Konawe yang Kalau- berpotensi? Ya, kalau untuk cetak sawah di kabupaten ini hampir 200 hektar. Kemarin kita sudah sosialisasi itu di Kecamatan Unaha, Kecamatan Wawotobi, Pondidaha, dan Kecamatan Lambuya. Itu lokasi-lokasi yang akan kita cetak sawah untuk APBD di tahun 2025. Tapi kalau misalnya sawah yang sudah lama tidak terolah, apa itu masuk di Iya. maksudnya? Memang untuk cetak sawah ini yang kita cetak sawah betul-betul lahan yang belum pernah diolah. Oh, memang untuk yang belum pernah. Iya, yang bukan lahan baku sawah, yang itu yang kita olah untuk cetak sawah yang tidak pernah diolah. Jadi bukan sawah Bukan sawah yang sudah pernah, mati ya misalnya. bukan sawah yang sudah pernah dicetak, tapi sawah yang belum pernah dicetak, yang itu yang kita itu, cetak untuk menambah luas bagus sawah Iya, kita di jadi- Kabupaten Konawe. Oke, jadi cetak sawah itu pembuatan lahan Iya, baru. untuk menambah lahan baru. bagus sawah, lahan baru, ya betul. Konawe disebut juga sebagai lumbung Iya, padi. iya benar, Kabupaten Iya, katanya lumbung padi. Memang ini Jadi masih sekarang masih iya, dipertahankan ini Pak ya? Iya, Konawe, Kabupaten Konawe memang sebagai lumbung pangan kita, lumbung padi kita Lumbung untuk padi. Sulawesi Tenggara. Iya. Di mana Kabupaten Konawe hampir 38, sekitar 38 sampai 56% menyumbangkan produksi padinya untuk Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-13. Hari ini dengan tema Hijaukan Negeri, yaitu cetak sawah. Cetak sawah merupakan quick win atau salah satu program unggulan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto di bidang pertanian. Apa dan bagaimana program cetak sawah ini? Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bapak Kepala Dinas TPHP Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, yaitu Bapak Haji Gunawan Samad SP. Halo Bapak, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, saya kalau ketemu sama beliau ini semangat. Alhamdulillah, semangat terus. Semangat terus ya Pak. Ya, siap-siap. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya hari ini sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi maupun Ya. edukasi kepada pemirsa Onggano Podcast. Oke. Yaitu hari ini kita akan bahas tentang percetakan sawah Pak, Oke, atau cetak sawah. Oke, silakan. Oke. Apa sih Pak itu cetak sawah atau percetakan sawah? Ya, sebelum saya jelaskan masalah percetakan sawah, perlu saya jelaskan bahwa program cetak sawah ini, di mana program daripada Prabowo dan Gibran ini Iya. dalam rangka mendukung swasembada pangan, itu adalah program cetak sawah, di mana dalam program cetak sawah ini ada dua sumber untuk cetak sawah, baik itu cetak sawah untuk APBN, di mana untuk APBN ini dalam rangka kita mendukung swasembada pangan. Lokasi cetak sawah kita ini 1.400 hektar untuk 1.400. APBN. Kabupaten Konawe itu sendiri ya Pak? Ya, 1.400 hektar untuk Kabupaten Konawe. Sedangkan untuk APBD kita juga ada lokasi cetak sawah dari Bupati Konawe kita dalam rangka mendukung program Pak Prabowo ini, mendukung swasembada pangan, kita seluas 200 hektar. Di mana cetak sawah ini adalah suatu lahan yang telah kita tetapkan calon lokasinya di lokasi cetak sawah, dan lokasi tersebut harus memenuhi persyaratan untuk cetak sawah, baik itu clean and clear-nya. Dalam arti bahwa lokasi cetak sawah ini harus, saya katakan tadi itu harus clean dan clear, di mana lokasi sawah ini yang akan dicetak harus betul-betul status lahannya tidak bersengketa. Ya, dalam arti tidak bersengketa, batas-batasnya harus jelas, kepemilikannya jelas, baik itu pemilikan hak milik atau hak rakyat. Yang kedua, saya katakan tadi ini clean and clear, bahwa lokasi cetak sawah ini harus berada di luar kawasan hutan,
dalam arti yang kita cetak sawah ini di luar kawasan hutan itu, baik itu kawasan hutan konversi maupun hutan produksi, dan juga harus di luar HGU, Haguna Usaha dan perizinan lain. Nah, dengan adanya cetak sawah ini, sebelum kita melakukan cetak sawah ini, kita lakukan namanya adanya SID. Iya, di mana itu Pak SID? SID ini merupakan survei investasi desain. Di mana SID ini sebelum kita cetak sawah ini, kita akan survei atau kita investasi CPCL-nya, calon petani, calon lokasi. Kemudian itu kita desain, dia punya infrastruktur untuk lahan sawahnya, baik itu jaringan irigasinya, dia punya dan lain-lain sebagainya, semua harus kita SID. Dengannya adanya SID ini, dalam rangka barangkali kita meningkatkan produksi pertanian kita dalam rangka mendukung suasana pangan. Ya, itu masalah cetak sawah ya. Terus kalau ini Pak, cetak sawah itu tentunya lahannya ada ketentuan-ketentuan sendiri ya, ada kayak standarnya yang bisa dibikin cetak sawah itu. Ya, yang saya katakan tadi untuk ketentuan cetak sawah yang terpenting ini syaratnya pertama ada status lahannya. Status lahan saya jelaskan tadi harus jelas kepemilikannya, baik itu hak milik dan milik rakyat. Yang kedua, batas-batasnya juga harus jelas. Maksudnya antara batas yang satu dengan batas yang lain betul-betul jelas sehingga dalam percetakan sawah nanti tidak ada sengketa. Yang berikutnya barangkali saya katakan tadi itu berada di luar kawasan, tidak ada tumpang tindih baik itu kawasan hutan dan lain sebagainya. Yang kedua, ketentuan untuk lokasi sawah itu ada sumber mata airnya, itu yang paling penting. Mata air. Di mana dengan adanya sumber mata airnya ini dalam rangka untuk pertumbuhan tanam padi. Kalau sampai tidak ada airnya kita cetak sawah, maka sawah akan tidak tercetak. Harus dekat irigasi. Dan juga harus terintegrasi dengan jaringan, di mana cetak sawah itu harus terintegrasi jaringan, baik itu jaringan tersier dan jaringan yang lain, sehingga dalam cetak sawah itu bisa terintegrasi dan aliran irigasi bisa masuk ke dalam sawah tersebut. Ya. Oke, kalau di Kabupaten Konawe sendiri ini Pak, sudah sejauh mana program ini berjalan? Sudah sampai mana? Ya, sosialisasi sudah ya Pak? Iya, untuk cetak sawah ini, untuk program cetak sawah APBD ini, kita sudah masuk di desain SID yang dikerjakan oleh konsultan. Sekarang sudah hampir selesai untuk desainnya, SID-nya. Dan untuk tahap sosialisasi kita sudah lakukan sebelum cetak sawah itu. Kita lakukan sosialisasi di beberapa kecamatan yang masuk dalam kecamatan yang masuk cetak sawah di Kabupaten Konawe. Ya. Lokasinya di mana Pak kalau di Konawe yang berpotensi? Ya, kalau untuk cetak sawah di kabupaten ini hampir 200 hektar. Kemarin kita sudah sosialisasi itu di Kecamatan Unaha, Kecamatan Wawotobi, Pondidaha dan Kecamatan Lambuya. Itu lokasi-lokasi yang akan kita cetak sawah untuk APBD di tahun 2025. Ya. Oke, jadi memang sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan, mulai sosialisasinya, desainnya sudah sekarang dikerjakan oleh konsultan, dan insya Allah tanggal September ini kita barangkali sudah mulai punya konstruksi atau tahap selanjutnya. Selanjutnya. Kemudian kalau dalam proses menjalankan program ini Pak cetak sawah, apa sih Pak kendala yang ditemui di lapangan? Iya. Untuk melaksanakan cetak sawah yang banyak kendala yang kami hadapi di lapangan, terutama masalah jaringan tersier. Di sini masalah jaringan tersier masih sangat kurang. Untuk itu barangkali untuk cetak sawah ini perlu penambahan jaringan tersier sehingga dalam melakukan cetak sawah tidak ada kendala untuk sumber mata airnya atau airnya. Dan juga dengan adanya jaringan irigasi yang kita menambah itu, kekurangan daripada jaringan ini, kendalanya bisa juga dibuat suatu dam parit atau namanya dam ya, untuk menampung air untuk kita alirkan ke sawah, dan juga bisa kita gunakan pompanisasi dalam rangka kita mengatasi musim kemarau nanti. Ya, saya kira itu. Pada intinya untuk cetak sawah ini perlu ada penambahan jaringan-jaringan tersier untuk
aliran sawah kita di Kabupaten Konawe. Itu yang menjadi kendala. Kendalanya itu ya di lapangan. Di lapangan ya. Kemudian ini Pak, dalam program cetak sawah, bagaimana kolaborasi pemerintah dengan pihak lain? Adakah pihak-pihak yang atau lembaga yang berperan ikut serta di dalamnya Pak? Saya kira dalam cetak sawah ini memang kita harus berkolaborasi dengan instansi yang terkait, di mana untuk cetak sawah ini kita berkooperasi dengan berbagai instansi. Yang pertama kita berkooperasi dengan Dinas PU, di mana Dinas PU itu yang bagian jaringan, bagian sumber daya airnya, dan juga kita berkoordinasi di Badan Pertanahan BPN, dan juga kita berkoordinasi di Badan Lingkungan Hidup masalah dampak daripada adanya cetak sawah, dan juga kita koordinasi dengan kehutanan masalah kawasan supaya jangan masuk di kawasan hutan. Semua kita koordinasi sehingga dalam pelaksanaan cetak sawah tidak ada hal-hal yang kita diinginkan. Dan juga kita berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe dalam aspek hukumnya, sehingga dalam percetakan sawah bisa kita meminimir terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, kita dari, MOU dengan kejaksaan. Ya, dari saya kira segi keamanannya ya, sehingga tidak hal-hal kita hindarilah hal-hal yang diinginkan untuk cetak sawah. Soalnya biasa kalau di lapangan itu sengketa. Ya, memang cetak sawah ini ngeri-ngeri. Bukan cetak sawah tapi cetak masalah. Oh, makanya itu ada nama lainnya cetak masalah. Iya, makanya itu kita cetak sawah. Bagaimana cetak sawah ini bisa dicetak sebaik-baiknya, dan kita koordinasi berkolaborasi dengan instansi terkait sehingga dalam percetakan sawah ini dapat berjalan lancar. Iya, ini dan kan sukses. Ini Pak Kadis izin. Jadi kalau cetak sawah ini membuka lahan baru kan? Iya, betul. Membuka lahan baru betul. Pertanian di, khususnya sawah. Iya, betul ya. Membuka lahan memang baru. Kalau untuk cetak sawah ini kita mencetak sawah untuk membuka lahan baru untuk menambah luas baku sawah kita yang tadinya sekarang lahan fungsional kita hampir 26.700, dengan ada penambahan cetak sawah ini 200 dan 1.400 akan menambah luas baku sawah kita di Kabupaten Konawe yang fungsional untuk tanami tanaman padi sawah. Ya. Tapi kalau misalnya sawah yang sudah lama tidak terolah, apa itu masuk di maksudnya? Memang untuk cetak sawah ini yang kita cetak sawah betul-betul lahan yang belum pernah diolah. Oh, memang untuk yang belum pernah. Iya, yang bukan lahan baku sawah, yang itu yang kita olah untuk cetak sawah yang pernah diolah. Jadi bukan sawah bukan sawah yang sudah mati misalnya. Ya, bukan sawah yang sudah pernah dicetak, tapi sawah yang belum pernah dicetak, yang itu yang kita cetak untuk menambah luas baku sawah kita di Kabupaten Konawe. Oke, jadi cetak sawah itu pembuatan lahan baru. Iya, untuk menambah lahan baku sawah lahan baru, ya betul. Iya, bukan lahan yang sudah ada tidur, yang sudah mati baru diolah lagi, bukan betul, itu ya Pak. Ya. Definisinya. Ya. Oke, kemudian dalam program cetak sawah ini Pak, adakah pendampingan misalnya dalam pengembangan SDM misalnya petani ataupun petani muda yang akan menggarap sawah ini, adakah pelatihan-pelatihannya? Gitu? Ya, dengan adanya cetak sawah ini memang kami di Kabupaten Konawe khususnya di Dinas Pertanian untuk percetakan sawah kita lakukan pendampingan oleh para penyuluh kita yang ada di Kabupaten Konawe, di mana penyuluh kita ini memang sudah cukup, sudah hampir 232 sekarang penyuluh kita di Kabupaten Konawe, di mana penyuluh kita ini bisa mendampingi dalam hal cetak sawah dalam rangka pendampingan dan penjuluhan masalah cetak sawah mulai dari budidaya sampai panennya. Diharapkan petani-petani muda, petani-petani milenial bisa mendukung sektor pertanian ini dalam rangka kita meningkatkan produksi dan produksi kita di Kabupaten Konawe. Iya, karena sekarang yang saya lihat maksudnya anak-anak muda ini sudah banyak yang terjun sebagai petani, makanya ada namanya petani muda, petani milenial. Betul, Nah, jadi ini kayaknya angin segar bagi para petani, karena anak-anak muda ini sudah mau berpartisipasi di bidang pertanian. Jadi memang ada pelatihannya. Iya, makanya itu kita mengharapkan dengan adanya petani muda ini, petani milenial bisa terjun langsung di sektor pertanian untuk membantu di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan kita di sektor pertanian, dan juga bagaimana mengembangkan juga usaha pertanian di Kabupaten Konawe ini.
Saya kira untuk sektor pertanian ini, untuk petani muda kita, petani milenial, ada juga namanya sekolah lapang yang di pertanian itu bisa diajarkan bagaimana mulai budidayanya sampai panennya, itu semua dilakukan di Dinas Pertanian. Ya. Kalau lokasi yang paling strategis itu Pak di sini di mana dia? Kalau ini untuk lahan cetak sawah baru itu di mana yang paling ini Pak? Iya, kalau untuk lokasi cetak sawah yang strategis itu saya kira di Kabupaten Konawe semua strategis. Semua strategis. Yang menjadi kendala kita itu masalah jaringan. Karena kita ketahui bahwa untuk cetak sawah ini kita mempunyai 2 bendungan. Satu bendungan Amiroro dan bendungan Watobi ini sangat melimpah airnya untuk percikan sawah di Kabupaten Konawe. Saya kira semua mempunyai potensi yang sangat strategis, dan di mana kantong-kantong produksi kita mulai dari Abuki, Tongauna, Pandangguni, terus Bogenduku, Pondidan dan sebagainya, itu sebuah potensi sawah untuk produksi padi kita di Kabupaten Konawe. Ya. Dan Konawe disebut juga sebagai lumbung padi. Iya benar, kabupaten Iya, katanya lumbung padi. Memang ini jadi sekarang masih dipertahankan ini Pak ya? Iya, Konawe, Kabupaten Konawe memang sebagai lumbung pangan kita, lumbung padi kita untuk Sulawesi Tenggara. Iya. Di mana Kabupaten Konawe hampir 38 sampai 56% menyumbangkan produksi padinya untuk Sulawesi Tenggara. Di mana sektor pertanian ini merupakan sektor yang paling potensial di Kabupaten Konawe ya, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani kita, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Konawe. Salah satunya disumbangkan oleh dari sektor pertanian. Iya. Dan betul. Kemudian kayaknya saya pikir ini Pak, dari cetak sawah membuka peluang ini kerja bagi masyarakat. Ya betul itu. Ya, lapangan kerja. Ya, dengan adanya cetak sawah ada beberapa manfaat yang bisa berfungsi dengan adanya cetak sawah. Pertama, dengan adanya cetak sawah ini, yang pertama dapat meningkatkan produksi pangan. Dengan cetak sawah yang baik, produksi kita meningkat, maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi. Yang kedua, barangkali meningkatkan pendapatan para petani dan kesejahteraan para petani. Dengan adanya cetak sawah yang baik, produksi yang baik, maka dengan otomatis pendapatan petani kita juga akan meningkat. Yang ketiga, dengan adanya cetak sawah tadi dapat mendukung ketahanan pangan. Dengan produksinya meningkat, produktivitasnya meningkat, dapat mendukung ketahanan pangan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, dan juga dapat mengurangi biaya produksi dengan adanya cetak sawah. Iya. Dan tentunya membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja, betul ya. Iya, itu yang penting. Ya. Oke, ini dia Pak, harapan Bapak kepada masyarakat dengan adanya program cetak sawah ini, sekaligus statement penutup di bincang kita kali ini. Apa sih harapan Bapak dengan program cetak sawah ini? Ya, harapan kami barangkali sebagai perkepanjangan daripada Bupati Konawe, kami sebagai Kadis Taman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan adanya cetak sawah ini, marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk cetak sawah ini dalam rangka peningkatan produksi dan pariwisata kita di Kabupaten Konawe, dan juga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dalam rangka mendukung program-program Pak Bupati, Konawe Bersahaja, Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil dan berkelanjutan. Itu harapan kami. Mantap. Dan tentunya mendukung program Presiden kita. Mendukung program Presiden berintegrasi dengan program Bupati Konawe Bersahaja, sehingga program cetak sawah ini dapat meningkatkan produksi kita di Kabupaten Konawe dan tetap menjadi lumbung pangan untuk provinsi maupun nanti di tingkat nasional. Oke, mungkin itu saja tadi akhir bincang-bincang kita dengan Bapak Kadis. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi dengan tema yang lain mungkin. Terima kasih atas undangannya, dan kami menunggu
kabar selanjutnya untuk podcast berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Jadi Sobat Tani, cetak sawah itu bukan sekedar bukan sekedar proyek pertanian, tetapi ini merupakan gerakan membangun negeri dari masyarakat. Mari kita dukung gerakan hijau ini guna mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, tentunya dengan semangat kolaborasi dan inovasi. Saksikan terus Onggano Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Diskominfo Kabupaten Konawe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.